Halo semua, jumpa lagi dengan saya Pianista Maniak. Lagi-lagi kali ini kita ada di episode unboxing. Nah, unboxing apa sih? Ya pastinya Flames of War ya. Cuma ya kita lihat, ya apa sih ini isinya begitu. Nah, seperti teman-teman lihat, di sini kondisinya juga masih segel ya. Tuh, fragile. Masih segel. Jadi kali ini teman-teman dan saya akan bersama-sama melakukan unboxing. Nah, by the way, ini dari mana sih? Nggak lupa juga, saya mau bilang bahwa ini merupakan pembelian dari Oracle Games Indonesia ya. Terima kasih banget untuk Oracle Games Indonesia yang udah ngedatangin barangnya. Nah, kalau teman-teman juga mau tahu, Flames of War itu sepertinya nih yang masukin memang ya dari Oracle Games Indonesia. Jadi ya thanks banget ya buat kawan-kawan dari Oracle Games Indonesia. Oke, nggak pakai lama, yuk langsung kita unboxing aja ya. Gimana sih isinya? Yuk kita unbox. Wah, udah keluar satu nih barangnya. Hehehe. Oke, kita lanjut unboxing. Oke, ada 3 paket di sini ya. Kita buka dulu yang paling kecil nih. Yang kecil-kecil kita buka dulu ya. Yuk, sama-sama kita buka. Nah, ini dia isinya. Jadi di sini isinya ada 2 ya. Ini adalah command card dan unit cardnya untuk Afrika Corps. Jadi ini Jerman punya ya. Oke, yuk kita buka aja ya isinya apa sih. Oke. Nah, di sini bisa teman-teman lihat ya. Jadi ini adalah formasinya dari Jerman di era Mid War. Di sini kalau kalian lihat formasinya ada Panzer IV, kemudian ada formasi Panzer III, diikuti oleh 19 Light Rifle Company ya. Kemudian ada Afrika Rifle Company. Terakhir ada Fallschirmjäger Company. Gitu. Nah, ini teman-teman bisa lihat di sini nih Fallschirmjäger ya. Nah, kelihatan nggak nih tulisannya? Nah, atau Fallschirmjäger. Oke, nah sekarang kita lihat isinya ya, isi unit cardnya ini apa aja. Nah, by the way lihat nih, ini yang bikin kita bangga sebenarnya, limited edition. Hehehe. Mohon maaf nih, limited edition. Oke, kita buka unit cardnya. Nah, unit cardnya seperti ini nih bentuknya nih ya. Kita buka dulu plastiknya. Oke, jadi unit card ini ya, ini adalah kartu-kartu yang berisikan status-statusnya ya dari semua unit yang ada di Jerman periode Mid War begitu. Ini contoh sini ada Panzer III ya. Ada Panzer III tapi yang up armored, artinya armornya itu lebih baik. Sih kalau mau teman-teman bisa lihat ya, armor depannya kalau yang dia biasa itu 5, tapi kalau up armor itu armor depannya 6. Jadi memang sedikit lebih baik, cuma memang poinnya lebih mahal. Jadi kalau mau teman-teman bawa Panzer III yang up armor tentunya poinnya lebih mahal. Ada Panzer IV ya. Kemudian ada Afrika Rifle Company. Ini HQ-nya, unit HQ-nya. Ini ada 5 cm tank hunter. Oke. Ini ada SDKFZ. SDKFZ itu yang saya tahu kalau bahasa Jermannya kepanjangannya adalah Sonderkraftfahrzeug. Gitu kayaknya nyebutnya. Oke. Nah, ini salah satu favorit saya ya. Ini 105 mm artileri battery. Karena ini adalah artileri yang powernya lumayan kuat. Di sini
kita lihat anti tanknya ya di sini. Kalau teman-teman lihat anti tanknya itu adalah 3 begitu. Anti tanknya 3. Powernya 3 plus. Ya, jaraknya juga jauh. Jaraknya tuh 72 inch di sini kalau teman-teman bisa lihat ya. Nah, 72 inch. Oke, jauh jaraknya. Ini juga salah satu unit favorit saya, 88 mm ya, heavy AA platoon. Sebenarnya ini adalah anti aircraft. Tapi kalau melihat anti tanknya yang kuat ya, di sini ada 14 anti tanknya begitu. Kalau teman-teman bisa lihat, ini biasanya saya pakai untuk menghalau tank timbang pesawat begitu. Nah, ini pesawatnya Stuka. Oke, jadi kira-kira itu ya sebagian isinya itu dari unit cardnya si Afrika Korps Jerman. Sekarang kita akan beralih ke command card. Nah, sebagaimana yang pernah saya sampaikan sebelumnya, bahwa apa sih bedanya unit card dan command card ya? Unit card itu pada dasarnya adalah namanya juga unit card kan. Jadi kartu-kartu yang berisi mengenai keterangan dari semua unit yang ada di pasukan itu. Sedangkan command card ya, command artinya perintah ya. Jadi ini adalah kartu-kartu yang fungsinya untuk mengebuff ya. Biasanya mengupgrade atau memberikan kemampuan lebih bagi pasukan-pasukan kita. Nah, yuk kita buka ya, kita lihat. Oke, ini dia. Bagus ya, saya suka artnya sebenarnya. Dibandingkan dengan versi yang D-Day gitu atau yang Late War, entah kenapa saya suka art yang Mid War-nya begitu, lebih apa ya, lebih artistik gitu. Suka lihat gambarnya, cakep. Oke. Nah, ini dia kartu-kartunya ya. Nah, ini dia bisa memberikan buff terhadap pasukan-pasukan kita gitu. Contohnya seperti ini. Nah, ini namanya Pure Luck. Jadi kalau teman-teman bisa baca di sini ya. Nah, Pure Luck ini adalah discard kartu ini ya untuk mereroll dadu apapun ya, 1 dadu. Nah, kemudian hasil yang berikutnya harus kita pakai. Jadi ini fungsinya untuk kita nge-reroll dadu. Jadi pada saat kita merasa membutuhkan ya, aduh dadunya kurang bagus nih rollnya gitu. Nah, kita bisa pakai itu untuk mengubah keberuntungan kita gitu. Nah, jadi banyak di sini. Ini yang membuat sebenarnya permainan Flames of War begitu menarik, karena nggak cuma dia bermain berdasarkan role biasa ya, tapi dia ada dikasih flavornya buat saya, ini bumbunya gitu. Ada ability yang bisa kita tambahkan atau kita upgrade ke pasukan kita. Ini command card buat saya ini wajib, yang selalu saya ingatkan ya kalau bermain Flames of War. Buat saya command card itu wajib karena bener-bener nambah flavor dari permainannya. Oke, nah sekarang unit card sudah, command card sudah. Artinya sekarang waktunya kita untuk nge-unbox nih box satu lagi yang lebih besar. Oke, apa ya isinya? Yuk kita lihat sama-sama. Hop, wah, yay, wow. Ini dia Kasrin ya. Jadi ini adalah starter 2 player. Isinya itu sudah ada Amerika dan Jerman. Nah, Kasrin ini sendiri ini adalah tempat pertempurannya antara Amerika dan Jerman begitu. Nah, untuk starter ini kebetulan sebelumnya memang saya lebih banyak bermain dengan Jerman begitu. Jadi harusnya unit-unit di dalamnya sudah tidak asing bagi saya. Nah, yang baru itu sebenarnya Amerika. Saya belum begitu familiar dengan pasukan-pasukan di Amerika. Jadi kita lihat ya, di sini dapatnya apa aja. Nah, ini di gambar ini adalah total keseluruhan pasukan yang kalian dapatkan begitu. Di sini kita bisa lihat untuk dari sisi Amerika ya, ada M4 Sherman. Mungkin teman-teman bisa lihat di sini. Ada M4 Sherman ini yang 75 mm, ada M3 Lee ya. Ini yang 75 mm juga. Ini adalah ukuran ukuran pelurunya. Ukuran selongsong pelurunya ya. Jadi kalau 75 mm itu artinya diameternya 75 mm. Kemudian di sini juga ada Panzer ya. Ini Panzer IV.
Panzer IV yang long barrel juga 75 mm. Terakhir ada Panzer III, ini yang short barrel 5 mm. Sorry, 5 cm ya gitu. 50 mm gitu. Oke. Nah, di sini kalau kita lihat keterangannya, teman-teman, sih bisa lihat ya. Totalnya ada berapa sih tank yang kita dapatkan atau pasukan yang kita dapatkan. Ada di sini keterangannya. Oke. Jadi nggak pakai lama ya, langsung kita buka aja plastiknya. Oke, ini dia Kasrin. Hap. Nah, wow. Oke, sekarang seperti biasa kalau ngebuka starternya Flames of War itu ada kepuasan tersendiri gitu ya bagi saya ya. Nah, sebelum kita buka lebih jauh dengan isinya, teman-teman bisa lihat di bagian sisi boxnya ya, ini sebenarnya token-token gitu. Jadi ini adalah token yang bisa teman-teman gunting, dan ini fungsinya emang dipakai untuk bermain. Sini ada objective card-nya gitu. Di sini juga ada objective card gitu. Nah, ini token-tokennya, ini token destroy begitu, ini ada bail out begitu. Nah, kemudian begitu pun di sisi sebelahnya. Ini bisa digunting ya, kemudian ada token-tokennya, ini bisa jadi token. Oke, jadi ini untuk tokennya Amerika ya, sedangkan di sisi sebelahnya ini untuk tokennya Jerman ya. Saya suka nih starternya. Oke, nah sekarang isinya. Yuk kita apa aja isinya? Kita coba mulai dari ini ada beberapa warna ya. Sebenarnya warnanya itu tidak juga menunjukkan factionnya, cuma kebetulan warnanya itu. Oke. Sekarang saya akan mulai dari lihat nih dadunya nih. Dadunya buat saya tematik ya, dan ini yang saya suka dari starter karena dia mengasih aksesorisnya memang yang sesuai dengan isinya gitu. Kalau teman-teman lihat di sini ada yang warnanya seperti kuning pasir ya, itu sama ada yang warnanya kecoklatan itu. Sepertinya yang kecoklatan ini untuk yang Amerika gitu. Kalau yang kuning ya, kuning ini untuk yang Jerman, pasir warnanya soalnya begitu. Karena di Jerman itu ada salah satu tokoh namanya Rommel ya, yang dikenal dengan sebutan Desert Fox gitu ya, rubah gurun. Jadi asumsi saya warna pasir ini adalah warna Jerman. Jadi cakep sih. Buat saya yang menyukai atau mengejar hal-hal tematik, aksesoris seperti ini itu penting banget gitu. Aksesoris yang memang bersesuaian dengan pasukannya. Oke? Nah, kemudian ini dia isi sprunya apa aja nih plastiknya. Kira-kira saya bisa menjelaskannya nggak ya? Apakah saya sudah lupa begitu? Kita coba mulai dari yang besar-besar dulu ya, itu kecil-kecil. Oke. Ini base ya, ini tentunya base buat infanteri lah ya. Infanterinya ada apa aja? Nah, ini bahannya seperti ini nih bahannya nih. Coba kita buka dari plastiknya ya, biar teman-teman juga bisa melihat gitu. Nah, plastiknya ini memang bahannya elastis, bahannya elastis gitu, bukan hard plastik yang keras. Kalau dari teman-teman Battlefront miniatur bilangnya ini adalah bahan termoplastik begitu. Jadi nempel ke base-nya, kalau saya pakai power glue, lem super lah ya begitu. Oke, infanterinya saya belum cek secara detail ini infanteri apa gitu ya. Nah, kita akan coba melihat ini base-nya sudah. Oke, ini sprue ini. Ini sprue-nya kalau saya lihat ini sepertinya gunnya ya gitu. Ini kayaknya 70 mm ya, anti tank punyanya Jerman harusnya. Ini ya. Punyanya Jerman 7,6 cm mungkin dia punya barelnya gitu. Dan juga lupa gitu. Oke. Nah, kemudian di sini ada sprue, coba mana ya, yang kuning kah? Oh, yang kuning ini nih. Coba. Oke, coba kita buka yang kuningnya. Oke, ini
ini sepertinya Panzer ya. Sepertinya, saya juga nggak tahu. Iya, ini Panzer ini. Kalau bagian lihat ini, jadi ini adalah upper hull ya. Apa bahasa Indonesia upper hull tuh? Di bagian tracknya di sini ya. Ini juga upper hullnya begitu. Ini bagian depannya nih. Ini bagian depannya nih. Jadi ini kayak Panzer 3, mungkin Panzer ketiga ya. Tuh. Jadi ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 screw. Jadi harusnya ini adalah 5 Panzer 3 gitu. Oke, kemudian nah ini ada tulisannya sepertinya ya. Ada tulisannya enggak ini? Screw apa? Oke. Nah ini kalau kita lihat nah ini screw ini ada 3 ya. Kalau saya melihatnya ini adalah Panzer 4. Jadi ini adalah bagian lower hull-nya. Lagi-lagi saya nggak tahu bahasa Indonesia ini apa lower hull ya. Ini ada track-nya. Nah ini adalah upper hull-nya nih, gitu. Kemudian untuk turretnya ini turretnya. Ini turret. Nah atas ini adalah palka ya untuk orang. Kemudian ini bagian belakangnya, bagian belakang dari tanknya begitu. Bagian belakangnya. Kemudian nah ini ada tempat untuk barelnya di sini. Tempat untuk barelnya ya. Oke. Nah ini ada 3. Jadi kita harusnya mendapatkan 3 screw ya, 3 tank Panzer 4 begitu. Oke, kemudian ini kita dapat apa lagi nih? Ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Oke, ini tanknya US ya. Oh bukan tanknya US. Ada tulisannya ternyata di sini. Panzer 3. Jadi ini Panzer 3. Ini adalah tanknya Panzer 3. Oh begini bentuknya, mirip-mirip ya. Berarti kalau misalnya ini Panzer 3, yang ini harusnya punyanya US nih. Seperti Stuart ini ada 5 biji ya. Stuart, coba saya cek ada tulisannya nggak di sini? Di sini sayangnya tidak ada gitu. Tapi berarti ini harusnya Stuart. Lagi-lagi saya nggak hafal sebenarnya punyanya US. Oke, Stuart atau mungkin ini Sherman karena mungkin ini M3 Lee. Ada 1, 2, 3, 4. Oke. Kenapa saya tahu ini adalah M3 ya yang Lee? Karena ada ininya nih, ciri khas dia di bagian upper hull-nya. Itu di sini ada lubang buat turretnya ya, buat kayak machine gun. Jadi machine gunner-nya tuh setahu saya ada di sini posisinya nih. Nah ini ada M3 Lee-nya. Ya US. Oke, kemudian ini tadi yang ketinggalan ya. Kayak 76 mm ini tank. Nah, ini Sherman. Ini tanknya Sherman ya, ada 3 Sherman. Yang coklat ini punyanya US. Nah, ini saya tahu ya dari bagian upper hull-nya nih. Ya agak slope begini. Sebenarnya front armor-nya ya mirip-mirip Panzer ya. Dia ukurannya juga gak gitu besar, masih lebih besar Panzer 4 sedikit. Cuma yang saya tahu dari Sherman itu M4 Sherman adalah bagian depannya nih agak slope begitu. Terus kalau dilihat dia agak roundy tuh. Nah upper hullnya agak roundy gitu, kayak banyak sisi roundnya begitu. Ini upper hullnya begitu, ini lower hull. Ini ada 2 track. Ini sepertinya side skirt ya, buat apa namanya, sisi armor samping gitu. Kemudian di sini ada turretnya. Ini ada palkanya, pintu palka begitu. Ini bagian belakang sepertinya, bagian belakang tanknya. Di bagian fuel can-nya kayaknya gitu. Oke, jadi di sini ada 3 Sherman. Nah, oke, kalau begitu sekarang kita lihat nih. Nah, ini ada rulebook ya di sini teman-teman. Ini ada rulebooknya, kita buka. Oke. Nah, saya ingatkan kembali di setiap starternya Flames of War itu teman-teman akan mendapatkan rulebook ya, rulebook lengkapnya ukuran A5 gitu ya. Jadi teman-teman kalau misalnya mau main starter ya, tinggal cari temen aja begitu, terus dah langsung main deh, belajar dari rulebook sini. Kemudian di sini ada unit card ya. Jadi setiap starter juga sudah diberikan unit card agar teman-teman bisa tahu nih sebenarnya kemampuan atau ability dari
pasukan yang ada di dalam starter itu seperti apa. Kalau saya tadi beli unit card memang tujuannya agar punya kartu untuk seluruh pasukan. Nah, cuma dari starternya sendiri sebenarnya sudah ngasih tuh. Ini adalah kartu-kartu khusus pasukan yang ada di dalam starter ini. Gitu, ada Panzer III gitu ya, kemudian ada Panzer III, ada Panzer III lagi di sini, ada Panzer IV begitu. Ya, ini untuk Amerika ya, M3 Stewart ya. Kemudian ada M3 Lee, kemudian M3 Lee lagi begitu. Oke, ini ada Sherman. Oke. Ya, jadi itu adalah unit card ya yang ada di starter ini. Nah, kemudian teman-teman juga akan mendapatkan manual ya. Jadi ini cara untuk perakitnya. Sebenarnya teman-teman juga bisa lihat online di situsnya Flames of War ya. Cuma di sini sudah dikasih lihat nih. Gitu. Dan ternyata yang tadi kita lihat itu kalibernya adalah 5 cm. Tank yang punyanya US. Jerman sayangnya nggak dikasih anti tank. Ya buat apa ya anti tank? Tanknya udah bagus. Nah, ini manualnya nih. Oke, nah kemudian terakhir ini adalah guide-nya ya. Ini sebenarnya guide-nya untuk kalian sebenarnya setelah dari starter ini gitu, kalian akan diarahkan untuk apalagi sih untuk melengkapin pasukannya begitu ya. Ini ada tulisannya nih, War Stacks gitu ya. Nah, coba ada nggak sih War Stacks? Oke. Dari sini sepertinya nggak ada ya, jadi ini cuma core rule-nya aja, summary jadi ya, summary rule basic untuk teman-teman bermain Flames of War. Jadi sebenarnya bukan rangkuman sih, tapi yang basic-basic adanya di sini begitu. Jadi di sini nggak ada what text-nya ternyata, nggak berbeda dari biasa yang saya buka ya. Oke. Nah, jadi itu aja unboxing kita hari ini ya. Lagi-lagi terima kasih banget untuk Oracle Games Indonesia, dan saya memang seneng banget ya sama Flames of War. Pertama kali coba sampai sekarang nggak tahu gitu, nggak ada obatnya deh pokoknya. Kalian bisa lihat sendiri ya, boxnya pun saya suka warna-warnanya juga cakep gitu. Dan untuk ukuran starter harganya tergolong sangat terjangkau. Mengingat teman-teman sudah bisa dapat 2 pasukan ya, kemudian rulebook, dadu ya, kemudian ada token-token di sini yang bisa teman-teman manfaatkan. Oke, jadi itu aja dari saya pada hari ini. Nanti akan saya rakit dulu ya yang Catherine ini. Sebelumnya ada Starter Liberation juga, itu belum saya rakit. Nah, jadi nanti dari sini kita akan lihat hasil tank-tanknya seperti apa ya, dan kalau memungkinkan nanti akan saya videokan lagi ya pada saat pertempurannya begitu, karena khususnya Amerika ini adalah pertama kalinya saya memakai Amerika. Oke, sampai sini dulu episode kita kali ini. Kita akan berjumpa lagi di episode berikutnya ya. Mungkin saya akan banyak meng-unbox ya kotak-kotaknya Flames of War, dan ya stay tune aja di channel ini. Kalau teman-teman merasa ingin mengikuti perjalanan Flames of War kita, ya jangan lupa di subscribe. Jadi saya Pianista Maniak undur diri, ciao.